Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Naga Giok, Shaoyan vs Dayu Haitang. Turnamen bela diri telah dimulai. Dewi Fyokuin yang pertama kali naik ke arena pertarungan untuk bertarung. Sorak-sorai penonton langsung menggema saat Dewi Fyokuin telah berada di atas arena pertarungan. Tak berapa lama pertarungan pun dimulai. Dewi Fyokuin langsung melakukan gebrakan dengan serangan cepatnya. Alhasil jual serangan pun tersaji di atas arena pertarungan. Dengan segenap kekuatannya Dewi Fyokuin berhasil membuat lawan tarungnya terpuruk dan mengaku kalah. Pertarungan pun usai yang dimenangkan oleh Dewi Fyokuin. Kemenangan itu membawa Dewi Fyokuin melaju ke babak selanjutnya. Tin Yu yang melihat kemenangan sang adik, begitu bangga padanya. Ternyata kekuatan Dewi Fyokuin begitu sangat mengagumkan. Dia berhasil memenangkan pertarungannya dengan sangat cepat. Dan kurasa dengan kemampuan yang dimilikinya saat ini Dewi Fyokuin dapat melaju ke 8 besar. Batin Tin Yu. Pertandingan di atas arena pertarungan pun terus terjadi. Dewi Fyokuin, Dewi Qinci, Dewi Nier dan Shaoyan terus melaju ke tahap selanjutnya. Setelah mereka berempat dapat mengalahkan lawan tarungnya. Kali ini, Dayu Haitang hadir ke tengah-tengah pertarungan. Dia akan bertarung melawan Shaoyan yang juga merupakan murid utama di Akademi Nirwana. Dayu Haitang, aku akan mengalahkanmu untuk membalas kekalahanku di kompetisi tahun lalu, ucap Shaoyan. Kau jangan pernah bermimpi. Sampai kapanpun kau tak akan pernah dapat mengalahkanku, jawab Dayu Haitang. Dalam pikiran Dayu Haitang saat ini, dia berkeinginan untuk membalas Tin Yu dengan melukai Shaoyan di dalam arena pertarungan. Setelah seorang laki-laki parubaya yang merupakan juri pertandingan keluar dari dalam arena pertarungan, maka pertandingan itu pun dimulai. Dayu Haitang terlebih dahulu melakukan serangan cepat ke arah Shaoyan, dengan kekuatan unsur Dewa Api yang dimilikinya. Dengan cepat Shaoyan menghindari serangan cepat tersebut, kemudian memberikan serangan balik yang tak kalah cepatnya, sehingga jual beli serangan terjadi di dalam pertarungan tersebut. Shaoyan tak mau kekalahannya 3 tahun lalu terulang kembali, di mana saat itu Dayu Haitang dapat mengalahkannya di babak final turnamen pemilihan murid inti Akademi Nirwana. Dalam pertarungan itu Shaoyan mengalami luka yang cukup parah, hingga keempat Raja Binatang Dewa membantu untuk menyembuhkan luka dalam yang dideritanya. Shaoyan merentangkan kedua tangannya maka terciptalah bayangan burung Phoenix di belakangnya. Saat ini Shaoyan tengah mengeluarkan kekuatan dari Raja Dewa Phoenix yang dimilikinya. Melihat jika Shaoyan telah menggunakan salah satu kekuatan dari Raja Binatang Dewa, Dayu Haitang segera menggunakan kekuatan dari Kitab Dewa Api kuno yang baru saja dipelajarinya. Alam seketika bergejolak hebat saat Dayu Haitang menggunakan kekuatannya. Hingga Tin Yu merasakan jika ada kekuatan yang maha dahsyat yang keluar dari dalam tubuh Dayu Haitang. Kekuatan ini begitu sangat besar. Jika berbenturan dengan kekuatan yang dimiliki Shaoyan maka hal buruk akan terjadi pada adikku itu. Apa yang harus kulakukan sekarang sementara Kaisar Langit dan para petinggi Istana Langit ikut menonton jalannya pertarungan ini? Jika aku menampakkan diriku maka Kaisar Langit akan mengetahui jika saat ini aku berada di Nirwana. Dan jika Kaisar Langit mengetahui hal itu maka dia pasti akan menyuruhku tinggal di Nirwana untuk menjadi jenderal tertinggi langit menggantikan jenderal terdahulu.
Tapi jika aku tak menolong Shaoyan maka akan terjadi hal buruk pada adikku itu. Saat ini aku bimbang dalam mengambil keputusan. Langkah apa yang harus kulakukan untuk menyikapi ini semua? Batin Tin Yu. Kegelisahan Tin Yu dapat terlihat jelas di mata kedua wanita yang bersamanya. Sehingga membuat Putri Lang Yun menanyakan kepada Tin Yu tentang kegelisahannya itu. Apa yang terjadi Kak Tin Yu sehingga kau merasa gelisah seperti ini? Tanya sang putri. Yuner. Sekarang ini adikku dalam bahaya karena Dayu Haitang tengah mengeluarkan kekuatan dewa kuno. Hal itu dapat terlihat dari aura yang keluar dari dalam tubuhnya. Hanya menghentikan pertarungan ini yang dapat membuat Shaoyan selamat. Jawab Tin Yu. Tenanglah Kak Tin. Aku yakin para dewa di sini akan menghentikan pertarungan jika keselamatan Shaoyan dalam bahaya. Timpal Putri Sorari. Mudah-mudahan saja apa yang kau katakan itu benar adanya. Aku sangat berharap ada seorang dewa yang akan menggantikan pertarungan ini. Ucap Tin Yu. Pertarungan itu pun terus berlanjut. Apa yang dinanti-nantikan oleh Tin Yu tak kunjung datang. Hal itu membuat Tin Yu semakin khawatir akan keselamatan Shaoyan. Apalagi saat ini mereka sama-sama telah mengeluarkan kekuatan besar yang ada pada mereka masing-masing. Dari atas podium utama, Kaisar Langit yang menonton pertarungan begitu sangat kagum dengan kekuatan besar yang dimiliki Dayu Haitang. Dan sang kaisar yakin jika di masa depan Dayu Haitang akan menjadi dewa yang ternama dan kuat, yang dapat membantunya dalam melindungi Istana Langit dari serangan musuh-musuhnya. Terlebih dari serangan musuh utamanya yang berjuluk Dewa Mulia di alam semesta. Di sisi lain Dewa Api yang telah yakin jika putranya telah berlatih kekuatan di dalam kitab Dewa Api kuno yang telah disembunyikannya, membuat hatinya pun menjadi gelisah. Jangan-jangan putraku telah mencuri kitab kuno tersebut. Jika itu dilakukannya maka akan ada hal buruk yang akan terjadi di Nirwana mengingat aura yang keluar dari tubuh putraku begitu sangat gelap dan penuh dengan kegelapan. Hal itu menandakan jika kitab kuno yang dipelajarinya akan membuat putraku menjadi seorang yang berhati jahat. Batin Dewa Api. Dewa Api saat ini tak bisa melakukan apa-apa. Katena selain Kaisar Langit menyukai potensi yang ada pada diri putranya. Sang Kaisar juga berharap jika putrinya akan berjodoh dengan Dayu Haitang di masa depan. Saat ini aku hanya dapat diam. Biar bagaimanapun Dayu Haitang adalah putra sekaligus generasi penerusku. Tak mungkin aku melukainya di sini demi untuk keamanan Nirwana. Lebih baik aku melihat perkembangan yang ada setelah itu aku baru mengambil keputusan. Batin Dewa Api. Di arena pertarungan, tak ada satupun dewa yang mau menghentikan jalannya pertarungan. Begitupun halnya dengan panitia turnamen yang ada. Mereka semua memilih diam karena melihat Kaisar Langit yang begitu menyukai pertarungan yang terjadi. Dan pada akhirnya ledakan energi pun terjadi di arena pertarungan. Shaoyan terpental ke belakang dan menabrak dinding pembatas arena pertarungan, hingga membuat segel pembatas itu pun retak. Shaoyan tergeletak di tanah dan merasakan tubuhnya seperti terpanggang di atas bara api akibat benturan energi yang terjadi. Baju bagian atas yang dikenakannya pun kini hancur menjadi debu. Sesaat Shaoyan menyeka darah yang mengalir di sudut bibirnya kemudian dia pun bangkit berdiri. Tak kusangka dalam beberapa tahun ini kau telah menjadi kuat tapi aku tetap takkan kalah darimu. Ayo kita bertarung lagi untuk menentukan siapa yang terkuat di antara kita. Ucap Shaoyan. Buktikanlah padaku Shaoyan. Apakah kau mampu untuk mengalahkanku atau kau hanya membuat untuk menghilangkan rasa takutmu padaku?
jawab Dayu Haitang. Mendengar perkataan Dayu Haitang yang begitu sangat merendahkannya membuat Xiaoyan mengeluarkan semua kemampuan yang dimilikinya, yaitu kekuatan ular Dewa Pelangi yang merupakan warisan dari ibunya Dewi Limuza. Bersambung. Episode sebelumnya. Bertemu 4 Raja Binatang Dewa. Episode berikutnya. Amarah Tin Yu. Di podium utama Dewa Api bangkit dari duduknya saat melihat kekuatan besar yang dimiliki Xiaoyan. Aku tak menyangka jika Xiaoyan telah dapat menggunakan kekuatan ular kuno Dewa Pelangi, yang merupakan kekuatan dari seluruh Raja Binatang kuno para dewa. Pertarungan ini harus segera aku hentikan jika tidak nyawa putraku akan terancam. Karena dia baru memiliki seperempat kekuatan yang berada di dalam kitab kuno Dewa Api. Batin Dewa Api. Sebelum terjadi benturan energi kembali, Dewa Api segera melesat dari podium menuju ke tengah-tengah arena pertarungan. Hentikan pertarungan ini. Putraku telah mengaku kalah kepadamu, ucap Dewa Api kepada Xiaoyan. Apa yang kau lakukan ayah? Aku belum kalah dalam pertarungan ini. Timpal Dayu Haitang kemudian meloncat ke udara dan menghantamkan tinju Dewa Api kuno yang dimilikinya ke arah Xiaoyan. Hawa panas dari sebuah meteor api seketika itu melesat cepat ke arah Xiaoyan, membuat bebatuan yang dilalui meteor tersebut hancur menjadi debu. Xiaoyan yang telah siap dengan kemungkinan serangan mendadak dari Dayu Haitang langsung menapakkan kedua telapak tangannya ke depan. Maka terciptalah sebuah bayangan Dewa Ular Pelangi raksasa yang langsung menyambut kedatangan meteor api yang dilepaskan Dayu Haitang. Dewa Api yang tak menyadari jika putranya akan bertindak nekat, hanya dapat terpana melihat benturan energi yang terjadi. Alhasil tubuh Dayu Haitang yang belum menguasai sepenuhnya kekuatan di dalam kitab Dewa Api kuno, langsung terpental dan terhempas ke tanah dengan sangat keras. Dari jauh Dewa Api melihat putranya memuntahkan darah segar, yang berarti jika Dayu Haitang saat ini tengah terluka parah. Di sisi lain Xiaoyan tak menampakkan luka berarti di tubuhnya. Terlihat dengan kembalinya Xiaoyan setelah terseret beberapa meter ke belakang akibat benturan yang terjadi. Dewa Api yang melihat hal itu langsung melakukan serangan jarak jauh kepada Xiaoyan. Dia tak rela jika putranya terluka parah padahal dia telah menghentikan jalannya pertarungan itu. Xiaoyan yang tak siap dengan serangan dari Dewa Api, hanya bisa pasrah saat tubuhnya terkena telak serangan jarak jauh yang dilepaskan sang Dewa Api. Tubuh Xiaoyan terpental jauh ke belakang dan menghantam segel pembatas dengan keras, hingga segel pembatas itu hancur berkeping-keping akibat tertimpa tubuh Xiaoyan. Melihat tubuh putranya disakiti dengan cara yang curang, Dewi Limuza, Dewi Zhao Qin, Dewi Bilqis dan Dewi Qianqin secara bersama-sama menyerang ke arah Dewa Api yang masih berada di dalam arena. Sementara itu ketiga kakak perempuan Xiaoyan langsung melesat cepat ke arah sang adik, yang kini terkapar di tanah untuk melihat keadaannya. Kakak cepat panggil Ibu Zhao Qin. Keadaan adik Xiaoyan begitu sangat parah, ucap Dewi Nier. Dewi Fyoquin segera bertindak dengan mengerahkan pandangannya ke arah arena, di mana keempat ibu mereka tengah bertarung melawan Dewa Api. Setelah melihat keempat ibunya tengah bertarung, membuat Dewi Fyoquin mengurungkan niatnya untuk meminta bantuan kepadanya, dan memilih membawa Xiaoyan ke balai pengobatan akademi. Sementara itu di tempat lain tepatnya di arena pertarungan, untuk meredam serangan keempat dewi, Dewa Api segera menggunakan kekuatan andalannya yaitu kekuatan api abadi.
Akan tetapi kekuatan keempat dewi masih terlalu kuat baginya hingga membuat Dewa Api terseret beberapa langkah ke belakang saat berbenturan dengan kekuatan keempat dewi. Kaisar Langit segera turun dari atas podium utama untuk meredakan pertarungan yang terjadi, dengan memberikan serangan kejut kepada keempat dewi. Serangan kuat dari Kaisar Langit membuat keempat dewi terpental dan terhempas ke lantai arena pertarungan dengan keras. Dua dari keempat dewi yang terkena serangan kejut dari Kaisar Langit seketika itu pingsan di tempat, dan dua dari dewi lainnya tak mampu untuk melanjutkan pertarungannya kembali. Tin Yu yang tadinya diam kini benar-benar marah melihat penindasan dan kecurangan yang dilakukan petinggi Istana Langit kepada keluarganya. Dia pun melesat masuk ke dalam arena pertarungan, dengan tubuh yang telah memakai perisai Dewa Perang milik ayahnya. Kaisar Langit, seharusnya kau sebagai pemimpin Nirwana bisa menjadi teladan bagi seluruh penghuni Nirwana. Tidak seperti apa yang kau lakukan saat ini bertindak membela orang-orang yang berlaku curang kepada keluargaku. Apakah layak kau dianggap sebagai seorang pemimpin Istana Langit? Kaisar Langit, mulai sekarang aku akan mengumumkan perang terhadapmu dan seluruh Istana Langit. Aku akan menghancurkan Nirwana dengan seluruh kekuatanku, ucap Tin Yu. Tunggu, Tin Yu, ini hanya kesalahpahaman belaka. Bukan maksudku untuk melukai keempat dewi. Saat itu aku hanya ingin menghentikan pertarungan yang terjadi agar tak berlarut-larut. Tin Yu, kita bisa bicarakan hal ini baik-baik, agar kesalahpahaman yang terjadi menjadi jelas, jawab Kaisar Langit. Ucapan Kaisar Langit tak digubris oleh Tin Yu. Amarahnya telah membutakan hatinya hingga Tin Yu mengeluarkan kekuatan teratai ilahi dan teratai nirwana di kedua telapak tangannya. Dengan amarah yang membara, teratai ilahi dilepaskan Tin Yu ke arah Dewa Api, dan teratai nirwana dilepaskan ke arah Kaisar Langit, sehingga kilatan petir seketika itu menggema di seluruh penjuru di Akademi Nirwana. Seluruh murid akademi seketika itu berlarian menjauh dari area pertarungan, karena mereka semua takut terkena efek serangan dari pertarungan yang terjadi. Dari kejauhan Dewi Yunsi seakan tak percaya dengan apa yang didengar dan dilihatnya. Tin Yu, pemuda yang telah menyemaikan cinta di hatinya, kini menjadi seorang pemuda yang sangat kuat, yang mampu untuk menandingi kekuatan ayahnya yang merupakan Kaisar Langit dan Dewa Api yang merupakan penasehat di Istana Langit. Bersambung. Episode sebelumnya, Cao Yan vs Dayu Haitang. Episode berikutnya, pendirian yang kokoh. Teratai ilahi melesat cepat ke arah Dewa Api, hingga membuat Dewa Api langsung menyambut serangan Tin Yu itu dengan kekuatan api abadinya. Benturan energi yang terjadi membuat Dewa Api terpental keras ke tanah, akibat kedahsyatan teratai ilahi yang dilepaskan oleh Tin Yu. Sesaat Dewa Api memuntahkan darah segar dari mulutnya, kemudian dia pun tak sadarkan diri. Sementara itu serangan Tin Yu yang berwujud teratai nirwana seketika itu meluncur deras ke arah Kaisar Langit, yang membuat Kaisar Langit seketika itu menggunakan perisai naga emasnya untuk melindungi tubuhnya dari serangan teratai nirwana. Karena Kaisar Langit tahu betul keampuhan serangan teratai nirwana yang dahulu pernah Jenderal Perang Langit gunakan dalam menghadapi Raja Iblis dari alam bawah. Naga emas seketika itu muncul dan langsung memutari tubuh Kaisar Langit, sehingga membuat tubuhnya terlindungi dari serangan teratai nirwana. Teratai nirwana menghantam keras ke arah perisai naga emas milik Kaisar Langit, yang membuat benturan keras seketika itu menggetarkan nirwana. Kaisar Langit yang mampu menahan serangan teratai nirwana milik Tin Yu, seketika itu membalas Tin Yu dengan serangan naga emasnya.
Raja Naga Emas sesaat berputar-putar di udara yang menimbulkan getaran di penjuru akademi. Setelah itu Naga Emas langsung menghujam cepat ke arah Tin Yu. Melihat Naga Emas datang ke arahnya, Tin Yu dengan cepat menghantamkan tinju naga giok miliknya hingga terciptalah naga hitam raksasa yang langsung menyambut serangan Raja Naga Emas milik Kaisar Langit. Kembali benturan energi tercipta yang membuat kedua petarung sama-sama terseret beberapa meter ke belakang. Kaisar Langit sama sekali tak menyangka jika sosok Tin Yu muda lebih kuat kekuatannya daripada ayahnya yang dahulu merupakan Dewa Perang Langit. Pertarungan yang terjadi antara Tin Yu dan Kaisar Langit membuat tempat keberadaan Dewa Suci dan Dewa Agung yang berada di kuil suci terusik. Dewa Suci dan Dewa Agung yang lagi bermeditasi di ruang kehampaan seketika itu menghentikan meditasinya karena merasakan adanya pertarungan besar di Nirwana yang dapat menggetarkan keberadaan kuil suci yang agung. Menyikapi fenomena alam yang terjadi, mereka berdua memutuskan untuk meninggalkan tempat meditasinya, menuju ke tempat di mana pertarungan besar yang tengah terjadi. Di tempat pertarungan antara Kaisar Langit dan Tin Yu. Di sana Tin Yu begitu sangat murka merasakan jika serangannya terhadap Kaisar Langit dapat dipatahkan oleh penguasa Istana Langit itu dengan mudah. Dengan mengeluarkan kekuatan dari gabungan antara teratai Nirwana dan teknik jari matahari, Tin Yu kembali menyerang ke arah Kaisar Langit. Teknik terkuat dari penggabungan dua kekuatan besar itu membuat alam di sekitar Akademi Nirwana menjadi kacau. Angin ribut tiba-tiba saja muncul dan menghancurkan bangunan-bangunan Akademi Nirwana. Langit dipenuhi sambaran-sambaran petir yang menggelegar keras, hingga membuat Nirwana semakin mencekam seiring murkanya Tin Yu. Tin Yu kembali melepaskan teratai Nirwana ke arah Kaisar Langit, hingga bayangan teratai Nirwana langsung membungkus tubuh Kaisar Langit yang membuat sang Kaisar terkurung di dalam bayangan teratai Nirwana. Tak lama kemudian Tin Yu menapakkan kedua telapak tangannya di lantai arena pertarungan, hingga membuat jarum emas raksasa yang seperti tombak entah dari mana datangnya. Seketika itu langsung menghujam ke arah Kaisar Langit yang tengah terkurung di dalam bayangan bunga teratai Nirwana. Tiba-tiba saja sebuah pagoda raksasa menghisap tubuh Kaisar Langit, hingga sang Kaisar kini berada di dalam pagoda yang merupakan pusaka terkuat yang dimiliki Dewa Agung. Alhasil ke-12 jarum raksasa yang seperti tombak tak berhasil menembus pagoda yang mempunyai pelindung yang begitu kuat. Hentikan Tin Yu. Jika kau teruskan pertarungan dengan Kaisar Langit, hal itu akan membuat keseimbangan seluruh alam semesta tak stabil, yang berdampak pada kerusakan di seluruh alam yang ada, ucap Dewa Suci. Dengan masih terbawa amarah di hatinya, Tin Yu sama sekali tak menggubris perkataan Dewa Suci. Keinginannya hanya satu, yaitu membalas orang yang telah melukai keempat ibu dewinya. Kembali Tin Yu mengeluarkan kekuatan terkuat dari kekuatan ilahi. Dengan menggabungkan 4 teratai ilahi hukum alam menjadi sebuah tombak emas yang kini berada di dalam genggaman tangannya. Dewa Suci yang sangat mengetahui kekuatan Dewa Ilahi, seketika itu langsung menggunakan kekuatan hukum cahaya alam semesta, di mana cahaya kehidupan kini berada di tangan kanannya dan cahaya kematian di tangan kirinya. Kedua cahaya itu pun disatukan hingga membentuk lautan cahaya yang menyilaukan mata yang terbentuk menjadi bola raksasa. Aku tak akan membiarkanmu membunuh Kaisar Langit yang berada di dalam pagoda. Jika kau ingin terus melakukan serangan padanya, maka aku tak mempunyai pilihan lain. Aku sendiri yang akan menghadapimu, ucap Dewa Suci. Dewa Suci, aku tahu kau merupakan guru dari ayahku.
yang mempunyai kekuatan tak terbatas. Walaupun kau sangat kuat akan tetap tak akan pernah takut padamu. Kita lihat apakah kau mampu menahan serangan tombak ilahiku ini. Teriak Tin Yu sambil melemparkan tombak dewa ilahinya ke arah pagoda yang terdapat Kaisar Langit di sana. Melihat Tin Yu yang tetap pada pendiriannya, Dewa Suci langsung mengarahkan bola cahaya alam semesta ke arah tombak ilahi yang menuju ke arah pagoda. Seluruh nirwana bergetar hebat akibat benturan energi yang terjadi sehingga membuat seluruh bangunan akademi rata dengan tanah. Untung saja tak ada satupun korban yang berjatuhan akibat runtuhnya bangunan akademi. Karena seluruh murid telah diungsikan ke Istana Langit oleh Ketua Akademi lewat bantuan pasukan bayangan akademi. Akibat ledakan energi itu membuat tubuh Tin Yu terpental keras ke lantai arena pertarungan. Hingga kubangan besar terlihat di sana. Tin Yu kembali bangkit tanpa ada satupun luka di tubuhnya. Semua itu karena adanya perisai Dewa Perang yang berada di tubuh Tin Yu. Dengan cepat Tin Yu melesat ke darah, dan kembali mengeluarkan kekuatan tombak Dewa Ilahi 4 hukum alam untuk kembali menyerang pagoda milik Dewa Agung. Di samping itu Tin Yu juga telah menyiapkan teratai nirwana untuk menjadikannya serangan susulan yang akan diarahkan ke dalam pagoda. Tin Yu, kau sudah sangat keterlaluan. Kau telah membuat nirwana menjadi kacau seperti ini. Dan sekarang kau lebih memilih untuk membalaskan dendammu daripada membuat ketentraman di nirwana. Ingat Tin Yu, kau adalah seorang dewa langit di masa depan. Ucap Dewa Suci. Aku tak pernah berpikir akan melakukan hal ini sebelumnya. Mereka yang terlebih dahulu menyakiti keluargaku, maka aku harus mempertahankan martabat keluarga besarku dengan melenyapkan mereka semua yang telah menyakiti keluargaku. Sudah cukup Tin Yu. Jika kau tetap ingin melanjutkan seranganmu, maka jangan salahkan jika hal buruk akan terjadi padamu. Dan satu hal lagi, perisai yang kau pakai di tubuhmu itu merupakan perisai perang pemberianku kepada ayahmu. Dan aku bisa menghancurkannya dengan mudah kapanpun aku mau. Ucap Dewa Suci. Bersambung. Episode sebelumnya. Amarah Tin Yu. Episode berikutnya. Kembali ke Istana Bintang Laut. Dekar Naga Giok. Kembali ke Istana Bintang Laut. Tin Yu yang kokoh pada pendiriannya, tak memperdulikan perkataan dari Dewa Suci hingga membuatnya kembali menyerang pagoda yang terdapat Kaisar Langit di dalamnya. Tombak ilahi pun dilepaskan, kemudian teratai nirwana menyusul di belakangnya. Kedua serangan kuat dari Tin Yu membuat gejolak alam di nirwana semakin dahsyat. Melihat akan hal itu, Dewa Suci langsung mengeluarkan kekuatan dari kuil suci, berupa 12 tasbih yang mengeluarkan aura yang sangat kuat. Kedua-belas tasbih itu berpencar di udara dengan mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan mata. Dengan sekali kibasan tangan Dewa Suci, kedua-belas tasbih langsung menyambut serangan yang datang dari Tin Yu. Alhasil benturan energi kembali terjadi yang membuat gelombang kejut yang sangat besar. Pagoda yang terdapat Kaisar Langit di dalamnya ikut terpental akibat gelombang kejut tersebut. Dewa Suci terseret beberapa langkah ke belakang sementara Tin Yu terpental jauh ke belakang dan terhempas ke tanah dengan keras. Tin Yu memuntahkan darah segar dari mulutnya hingga dia merasakan tubuhnya luluh lantak akibat efek benturan energi yang terjadi. Perisai Dewa Perang yang dikenakannya pun seketika itu retak di mana-mana hingga Tin Yu menyimpan kembali perisai milik ayahnya itu ke dalam cincin ruangnya. Dengan bersusah payah Tin Yu bangkit berdiri. Dan dengan terlatih tatih dia berjalan ke arah Dewa Suci dan berkata,
Hari ini adalah hari kekalahanku, tapi setelah aku kembali datang ke Nirwana maka hari itu kita akan bertarung kembali, ucap Tin Yu. Tin Yu, kita bisa bicarakan hal ini baik-baik. Aku akan menyembuhkan semua keluargamu yang terluka akibat pertempuran yang terjadi. Dan aku ingin kau tetap menjadi Dewa Perang Langit di masa depan, jawab Dewa Suci. Setelah kejadian ini aku tak ingin lagi menjadi Dewa Perang Langit. Malah aku akan menghancurkan Istana Langit dengan tanganku sendiri. Ingat Dewa Suci, tak berapa lama lagi aku akan kembali ke Nirwana. Tunggulah saat itu di mana kehancuran Nirwana akan terjadi, ucap Tin Yu, kemudian mengalirkan energi murninya ke dalam cincin pemberian dari leluhur Menara Hijau yang juga disebut sebagai Dewa Ilahi. Tak berapa saat lamanya Tin Yu pun menghilang dari pandangan mata Dewa Suci. Tin Yu yang terluka parah kini berada di Istana Bintang Laut. Dengan berjalan terlatih-tatih dia menuju ke arah peti giok yang terdapat Putri Mei Ling berada. Sebentar lagi kau akan pulih kembali. Maafkan aku karena telah terlalu lama pergi, ucap Tin Yu. Dengan bersusah payah Tin Yu mengangkat tubuh Putri Mei Ling ke sebuah ruangan khusus tempat melakukan penyembuhan. Setelah sampai di tempat itu Tin Yu membaringkan Putri Mei Ling ke sebuah altar. Kemudian dia pun mengeluarkan mutiara salju abadi dari dalam cincin ruangnya. Dengan sisa-sisa tenaganya, Tin Yu melakukan penyembuhan dengan kekuatan teratai Nirwana. Tin Yu menaruh mutiara salju abadi ke atas kelopak teratai Nirwana yang mengambang di hadapannya. Kemudian teratai itu perlahan-lahan menuju ke arah Putri Mei Ling. Tak berapa lama kemudian, teratai Nirwana seketika itu masuk ke dalam tubuh Putri Mei Ling bersama mutiara salju abadi. Dari dalam tubuh Putri Mei Ling seketika itu mengeluarkan cahaya berwarna emas yang berselimutkan kabut es. Tak menunggu waktu lama, mulai terlihat adanya pergerakan dari jemari tangan sang putri, yang menandakan jika Putri Mei Ling mulai dapat merasakan efek dari mutiara salju abadi. Tin Yu terbatuk-batuk dan merasakan kondisi tubuhnya semakin parah. Dia pun duduk bersila di tempat itu dan menelan beberapa pil. Setelah itu dia pun mulai melakukan meditasi. Bayangan bunga teratai Nirwana seketika itu muncul dan membungkus tubuh Tin Yu, hingga aroma bunga menyeruak ke darah dan memenuhi ruangan penyembuhan. Setelah beberapa saat lamanya, Putri Mei Ling pun tersadar dari tidur panjangnya. Dia merasakan jika seluruh tubuhnya begitu bertenaga dan semakin kuat. Putri Mei Ling mengedarkan pandangannya sekeliling, dan berhenti saat melihat Tin Yu tengah bermeditasi di dalam bayangan teratai berwarna emas. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa aku melihat ada darah kering yang melekat di baju Kak Tin Yu? Dan kurasa Kak Tin Yu saat ini tengah terluka dan melakukan penyembuhan. Lebih baik aku tak mengganggunya dulu, batin Putri Mei Ling. Putri Mei Ling segera meninggalkan ruangan itu untuk membersihkan diri. Akan tetapi keterkejutan seketika melanda hatinya saat melihat dinding bangunan yang tembus pandang. Ikan-ikan dan apapun bentuk makhluk hidup laut dapat terlihat jelas olehnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan-jangan bangunan ini berada di dasar lautan. Lebih baik aku tak menghiraukannya. Yang terpenting Kak Tin Yu masih berada di sini bersamaku, batin Putri Mei Ling, kemudian pergi mencari ruangan untuk membersihkan diri. Seminggu kemudian, Tin Yu telah berhasil memulihkan dirinya. Putri Mei Ling begitu sangat bahagia melihat Tin Yu telah pulih kembali, akan tetapi Putri Mei Ling tak melihat keceriaan di wajahnya. Kak Tin, mengapa kau begitu murung? Apakah kau tak suka akan kesembuhanku? Tanya Putri Mei Ling.
Linger, saat ini hatiku tengah bersedih karena tak bisa menyelamatkan keluargaku yang berada di Nirwana. Raja Langit dan petinggi istananya telah berlaku tak adil padanya. Dan saat aku bertarung dengan Dewa Suci maka aku mengalami kekalahan. Untuk saat ini aku akan meningkatkan kekuatanku untuk menembus tingkat Dewa Semesta Abadi. Jawab Tin Yu. Bersambung. Episode sebelumnya, pendirian yang kokoh. Episode berikutnya, khawatir. Karena dia pernah memiliki keluarga yang pernah disakiti oleh klan ular Danau Hitam. Kak Tin, ada baiknya kau meningkatkan kekuatan agar lebih kuat lagi. Agar kau tak lagi diremehkan oleh para dewa di Nirwana. Kak Tin, aku akan selalu mendukungmu dan jika perlu aku akan ikut bersamamu dalam melawan para dewa dan pasukan Istana Langit di Nirwana. Ucap Putri Mei Ling. Linger, untuk saat ini aku ingin kau meninggalkanku untuk berlatih di tempat ini. Aku akan menyuruh Lu Ying agar membawamu ke tempat di mana alam cahaya mentari berada. Klan ular Danau Hitam sekarang ini telah menjadi bawahanku. Karena Raja dan Pangeran klan ular Danau Hitam telah aku musnahkan. Sehingga seluruh alam cahaya mentari kini berada di bawah kekuasaanku. Ucap Tin Yu. Apakah benar yang kau katakan itu, Kak Tin? Tanya Putri Mei Ling. Semua yang kukatakan itu benar adanya. Kau akan membuktikannya setelah Lu Ying membawamu ke sana. Jawab Tin Yu. Sebenarnya Putri Mei Ling tak ingin pergi dari Istana Bintang Laut karena dia masih ingin bersama Tin Yu di tempat itu. Akan tetapi keinginan Tin Yu untuk meningkatkan kekuatannya tanpa adanya gangguan darinya, membuat Putri Mei Ling memutuskan untuk pergi bersama Lu Ying ke alam cahaya mentari. Baiklah Kak Tin. Aku akan pergi ke alam cahaya mentari karena aku sudah sangat rindu kepada klan ular Danau Hijau. Jawab Putri Mei Ling. Setelah mendengar persetujuan Putri Mei Ling, Tin Yu segera memanggil Lu Ying ke tempat itu. Tak lama kemudian Lu Ying pun hadir ke tempat itu dan langsung menggenggam tinju memberi hormat kepada Tin Yu. Apa yang dapat Lu Ying bantu Tuan Muda? Tanya Lu Ying. Aku ingin kau membawa Putri Mei Ling ke alam cahaya mentari. Katakan pada penghuni alam cahaya mentari jika Putri Mei Ling merupakan ratu bagi mereka semua. Karena Putri Mei Ling merupakan calon istriku. Jawab Tin Yu. Baik Tuan Muda. Aku akan menjalankan perintahmu. Jawab Lu Ying. Putri Mei Ling yang mendengar jika dirinya merupakan calon istri Tin Yu, membuat hatinya menjadi berbunga-bunga dan bahagia. Dia pun semakin bersemangat dalam menjalani hubungan cintanya dengan Tin Yu. Putri Mei Ling, lebih baik kita pergi ke alam mentari sekarang. Ucap Lu Ying tiba-tiba. Putri Mei Ling yang tengah melamun, seketika itu terkejut mendengar namanya dipanggil oleh Lu Ying. Dengan cepat Putri Mei Ling menganggukkan kepalanya dan tak lama kemudian mereka berdua pun menghilang dari hadapan Tin Yu. Maafkan aku Ling, bukan maksudku untuk menjauh darimu. Semua ini demi untuk meningkatkan kekuatanku karena jika kau berada di tempat ini maka konsentrasiku akan buyar oleh kecantikanmu. Batin Tin Yu. Tin Yu kemudian memanggil Yi Yi ke tempatnya berada. Tak berapa lama kemudian Yi Yi pun hadir di hadapan Tin Yu. Kau sudah kembali ke Istana Bintang Laut Tuan Muda. Dan apakah yang bisa ku bantu sehingga kau memanggilku ke tempat ini? Tanya Yi Yi. Putri Mei Ling telah sadar dan saat ini dia berada di alam cahaya mentari. Aku ingin kau menemaninya di sana. Setelah dia puas berada di alam cahaya mentari, bawa dia ke alam cahaya rembulan. Saat ini dia belum mengetahui jika ibunya telah tiada.
Dan aku ingin kau mengatakan kepadanya jika ibunya telah tiada. Saat di alam cahaya rembulan aku ingin kau menghiburnya dan berusaha untuk membuatnya tetap ceria. Kau kumpulkan semua petinggi menara yang ada dan katakan padanya jika Putri Mei Ling merupakan calon istriku. Jawab Tin Yu. Baik Tuan Muda, aku akan melaksanakan semua perintahmu. Dan bila tak ada lagi yang ingin Tuan Muda bicarakan maka aku akan pergi ke alam cahaya mentari. Ucap Yi. Pergilah Yi dan terima kasih atas bantuanmu. Ucap Tin Yu. Setelah kepergian Yi, Tin Yu segera pergi ke tempat keberadaan air langit 7 bintang berada. Tunggulah Nirwana. Aku akan segera membalaskan dendamku kepada kalian semua. Ucap Tin Yu. Tanpa pikir panjang Tin Yu segera masuk ke dalam bak giok yang terdapat air langit 7 bintang di dalamnya. Dan mulai melakukan kultivasi penyerapan air langit 7 bintang. Sementara di tempat yang sangat jauh tepatnya di Kekaisaran Glory, Pangeran Huang Qin telah berhasil menguasai kekuatan penyihir kegelapan. Dia begitu sangat percaya diri dan yakin jika dirinya mampu untuk melenyapkan Tin Yu dalam pertarungan 3 tahun. 1 bulan lagi kita akan bertemu Tin Yu. Dan di dalam pertarungan itu aku akan membuatmu lenyap dari muka bumi ini. Batin sang pangeran. Pangeran kembali melatih diri di suatu tempat yang hanya diketahui oleh ayahnya dan dia sendiri. Saat ini kekuatan Huang Qin tak bisa lagi dianggap remeh karena semua kekuatan penyihir kegelapan telah dikuasainya. Dan dia bisa menyempurnakan kekuatan itu melebihi kekuatan penyihir kegelapan sebelumnya. Di Nirwana, Dewa Suci dan Dewa Agung berusaha keras untuk menyembuhkan keluarga Tin Yu yang terluka. Dengan menggabungkan kedua kekuatan besar yang dimilikinya, kedua dewa tertinggi langit tersebut berhasil menyembuhkan seluruh keluarga Tin Yu termasuk Shao Yan. Di dalam pikiran kedua dewa tersebut, mereka menginginkan kedamaian di Nirwana karena hanya keluarga Tin Yu di Nirwana yang mampu untuk meredam amarah Tin Yu. Dewa Suci. Dengan tingkat kekuatan Tin Yu saat ini dia bisa menggoyahkan Nirwana dan membuatmu harus menggunakan hampir seluruh kekuatanmu untuk menghadapinya. Aku tak bisa membayangkan jika Tin Yu telah mencapai ke tingkat ranah Dewa Semesta Abadi. Apakah kita bisa mampu untuk meredam dan mengalahkannya? Tanya Dewa Suci. Kita pasti bisa mengalahkannya kembali, tapi kehancuran Istana Langit dan Nirwana tak mungkin bisa kita hindari jika Tin Yu benar-benar ingin ke Nirwana untuk balas dendam. Aku tak ingin dia ke Nirwana untuk balas dendam, yang kuinginkan dia ke Nirwana untuk menjadi Dewa Perang Langit. Jika Kaisar Langit menjadikan Tin Yu sebagai musuh istana dan tak menganggap betapa besar jasa ayah Tin Yu pada Nirwana, maka aku sendiri yang akan menurunkan tahtanya. Aku tak ingin kehancuran Nirwana karena sifat sang kaisar yang cenderung tak ingin berdamai dengan Tin Yu. Jawab Dewa Suci. Aku ingin kita secepatnya berbenah diri. Kita berdua harus menghadap Kaisar Langit dan menyuruhnya untuk meminta maaf kepada keluarga Tin Yu. Jika dia tak melakukannya maka tak ada lagi jalan bagi kita untuk menahan Tin Yu agar tak melakukan kerusakan di Nirwana. Ucap Dewa Agung. Aku tahu yang kau maksud. Sedari itu kita harus memperbaiki sikap kita kepada istri-istri dari Dewa Perang Langit terdahulu. Ucap Dewa Suci. Setelah berkata seperti itu, kedua dewa tertinggi langit itu pergi menuju ke Istana Langit guna menghadap Kaisar Langit. Mendapati kedua dewa yang begitu sangat dihormatinya datang kepadanya, membuat sang Kaisar Langit bertanya-tanya apa yang membuat dewa tersebut menemuinya. Kaisar Langit, saat ini Nirwana tengah menghadapi situasi yang tak menguntungkan.
Di satu sisi Nirwana akan menghadapi Dewa Mulia yang berada di alam semesta. Di sisi lain Nirwana akan menghadapi Tin Yu yang merupakan calon Dewa Perang Langit. Aku tak begitu khawatir terhadap Dewa Mulia karena aku tahu tingkat kekuatan kedewaannya. Walaupun dia memiliki pasukan pelahap dari alam semesta. Yang menjadi kekhawatiranku adalah Tin Yu. Dengan kekuatannya saat ini dia bisa memporak-porandakan Nirwana. Apalagi setelah dia menguasai ranah tingkat Dewa Semesta Abadi. Maka aku pastikan Nirwana akan hancur di tangannya. Dan untuk meredam amarah Tin Yu, aku berharap kau meminta maaf kepada seluruh keluarganya. Karena hanya keluarga dari Tin Yu lah yang dapat menenangkan hatinya. Ucap Dewa Suci. Dewa. Dia telah melakukan hal buruk di Nirwana dengan menyerangku yang merupakan Kaisar Langit. Dan juga telah menyerang dua dewa tertinggi langit yaitu kalian berdua. Apakah yang dia lakukan itu masih bisa dimaafkan untuknya? Kita punya pasukan langit yang mempunyai kedikdayaan yang tak diragukan lagi. Jika hanya untuk mengalahkan seorang Tin Yu, Istana Langit pasti sanggup untuk melakukannya. Jawab sang kaisar. Kami lebih memilih kedamaian Nirwana daripada berperang. Karena hal itu akan membuat Nirwana menjadi terpuruk seperti saat menghadapi Raja Iblis dari alam bawah. Kuingatkan padamu Kaisar Langit, Tin Yu tak selemah yang kau perkirakan. Jika dia telah menembus ranah tingkat Dewa Semesta Abadi maka saat itu kami berdua pun akan sangat kesulitan untuk mengalahkannya. Jika kau tetap pada pendirianmu untuk tak berdamai dengan Tin Yu, maka hari ini juga aku sendiri yang akan menurunkanmu dari kedudukan Kaisar Langit. Karena aku tak ingin Nirwana hancur akibat keegoisanmu sebagai seorang kaisar yang merupakan pemimpin seluruh Nirwana. Ucap Dewa Agung. Sesaat Kaisar Langit terdiam. Dia merasa jika kedua dewa tertinggi langit itu tak akan sekhawatir jika Tin Yu bukanlah apa-apa. Kaisar Langit tak mempunyai pilihan lain. Dia pun mengiyakan perkataan kedua dewa tertinggi langit untuk meminta maaf kepada keluarga Tin Yu. Biar bagaimanapun juga Kaisar Langit tak ingin jika Nirwana dalam kehancuran apalagi kehancurannya saat dirinya menjabat sebagai Kaisar Langit. Setelah Kaisar Langit mengiyakan untuk meminta maaf kepada keluarga Tin Yu, hal itu membuat kedua dewa tinggi Nirwana merasa senang. Dengan demikian tak ada lagi rasa kekhawatiran di seluruh penghuni Nirwana, yang tentunya ketentraman akan kembali terjadi di Nirwana. Beberapa hari telah berlalu. Tin Yu telah berhasil menembus batasannya berkat air langit 7 bintang. Tin Yu keluar dari dalam bak giok dengan seluruh tubuhnya yang mengeluarkan petir-petir kecil di sekitarnya. Aku telah menembus ranah tingkat Dewa Semesta Abadi. Dan aku tak akan pernah takut lagi sekalipun aku menghadapi Dewa Suci dan Dewa Agung. Sebelum aku ke Nirwana, aku akan menghadapi pertarungan dengan Pangeran Huangqin dalam perjanjian 3 tahun. Aku harus melakukan pertarungan itu demi gengsi Kekaisaran Phoenix. Dan aku tak akan kalah dalam pertarungan nanti. Ucap Tin Yu dengan menggenggam tinjunya. Setelah mendapatkan kekuatan di ranah tingkat Dewa Semesta Abadi, dengan sendirinya kekuatan yang telah diberikan oleh Dewa Suci sebelumnya kepada Tin Yu, kini dapat dikuasainya, yaitu kekuatan yang dapat menembus semua alam. Tin Yu menembus alam cahaya rembulan dengan mudah. Tujuannya untuk membawa Putri Mei Ling pergi menuju ke Istana Phoenix. Sengaja Tin Yu membawa Putri Mei Ling menuju ke Istana Phoenix, untuk diperkenalkan kepada Putri Xin Yin dan ibunya, agar di masa depan kedua wanita itu dapat rukun dan tak menjadi duri bagi Tin Yu di kemudian hari.
Kesedihan Putri Mei Ling saat mengetahui ibunya telah tiada dapat terhibur saat Tin Yu datang ke alam cahaya rembulan. Aku tak ingin kau berlarut-larut dalam situasi ini. Ibumu memang telah tiada, tapi aku akan selalu ada untuk menjaga dan menyayangimu. Aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Di sana kau akan bertemu dengan ibuku dan semua kerabatku, ucap Tin Yu. Mulai sekarang aku akan ikut kemanapun kau pergi, Kak Tin. Karena hanya kaulah yang menjadi tujuan hidupku saat ini, jawab Putri Mei Ling. Mendengar perkataan Putri Mei Ling, Tin Yu sesaat terdiam karena di dalam pikirannya saat ini terbelenggu oleh satu nama, yaitu Putri Xin Yin. Bagaimana jika Putri Mei Ling mengetahui Xin Yin adalah wanitaku sama seperti dirinya? Apakah dia akan marah seperti dulu? Kurasa aku tak usah memikirkannya. Lebih baik aku memikirkan tentang hal penting, yaitu pertarungan 3 tahun dengan Pangeran Huang Qin, batin Tin Yu. Setelah mempertimbangkan sesuatunya dan berpamitan dengan seluruh penghuni alam cahaya rembulan termasuk Ye, Tin Yu akhirnya pergi menuju ke Istana Phoenix. Dengan kekuatan barunya yang dapat menembus alam, dengan mudah Tin Yu kembali ke alam dunia. Tin Yu tiba di perbatasan Kekaisaran Phoenix. Seluruh penjaga perbatasan yang tadinya mencurigai Tin Yu sebagai mata-mata kerajaan lain, kini berubah pikiran setelah Tin Yu memperlihatkan lencana pengenalnya yang merupakan lencana seorang pangeran Kekaisaran Phoenix. Semua pasukan perbatasan segera memberi hormat padanya dan bersuka cita karena Pangeran Phoenix telah kembali ke dalam wilayah Kekaisaran Phoenix. Putri Mei Ling yang tak mengetahui duduk masalah yang ada, semakin bingung saat seluruh pasukan yang dilihatnya memberi hormat pada Tin Yu. Mengapa mereka semua memberi hormat kepada Kak Tin Yu? Dan mengapa mereka semua berkata jika Pangeran Phoenix telah kembali? Siapa sebenarnya Kak Tin Yu ini? Batin Putri Mei Ling yang begitu sangat penasaran dengan keadaan yang ada. Bersambung. Episode sebelumnya. Kembali ke Istana Bintang Laut. Episode berikutnya. Ke Istana Phoenix.